Nah, oke. Nah, terus sekarang lo ibu rumah tangga, lo ngajar dosen juga, and then lo bisnis juga. Ini ngatur waktunya gimana? Karena gua kan as a business coach gitu ya, saya sering ketemu ibu-ibu bunny duster gitu kan, mama yang mereka menanyakan, ya gua pengen sih bisnis, saya pengen sih punya usaha, tapi ini gimana nih, laki gua harus diservis, anak-anak harus diservis, belum lagi orang tua, mertua dan seterusnya. Nah, kalau Okti sendiri, tips and tricksnya itu gimana bisa manage waktu dengan mantap? Ya jujur karena gue dan Ipung bener ngelihat belajar dari sosok lu dan Teh Rini sih gimana caranya ngebagi waktu. Karena dulu jujur awal-awal nikah jalanin bisnis bareng-bareng ya berantakan juga dari segi waktu, manajemen waktunya. Apalagi lu masih kerja juga pokoknya berantakan lah. Setelah resign pun masih sempat berantakan tapi ya banyak lihat dari lu juga gimana caranya. Akhirnya kita bisa bagi waktu yang ngobrol bareng sama suami sih itu intinya ngobrol bareng. Oke, yang pertama berarti lo kudu ngobrol sama suami. Wajib itu sih wajib banget lah biar tahu. Apa sih yang lo obrolin itu? Pertama, film, bioskop apa gimana? Ya itu ya. Oke. Yang pertama, yang penting tuh ngomongin visi sih. Apa sih mau kemana visi? Catat, visi. Muncul kesan visi nggak di sini nih? Ya, muncul. Di sini ya. Ya. Kita bahas visinya dulu, visi keluarga. Dari mulai saya pribadi nih visinya apa nih, terus Ipung pengen visi apa? Kita gabungin jadi suatu visi keluarga terus diomongin. Visi sama impian sama apa beda? Sebenarnya kalau kita ngelihat ujung goalsnya itu pasti di impian, tapi memang secara besar kita pengen jadi keluarga apa itu adalah sebentuk visi sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, yang berikutnya tadi kita bisa berbicara impian besar atau visi besar, kita langsung breakdown nih apa sih impian kita masing-masing gitu. Karena kadang-kadang dulu kita punya ini ternyata jalaninnya masih gak enak gitu. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu suami kita sebenarnya pengen apa sih, suami kita juga nggak tahu kita pengen apa. Jadi itu bener-bener di ngobrolnya itu bener-bener harus detail dari mulai visi atau impian keluarga dan kitanya masing-masing punya apa itu untuk disatuin. Jadi visi keluarga harus selaras. Selaras betul. Terus masing-masing juga harus punya impian. Harus gitu ya? karena itu kan mungkin yang ya kalau sama-sama tahu kan enak gitu. Kita jadi tahu, jadi bisa menghargai. Oke. Nah yang kedua kita setelah ngobrol kayak jadi tahu nih. Saling mengutarakan apa sih yang kelemahannya kita ya. Kadang-kadang apalagi saya sama suami kadang-kadang suka lupa tuh mengutarakan kelemahan kita masing-masing. Padahal itu salah satu hal yang penting. Ya kita banyaknya ngomongin kalau saya jagonya ini, situ jagonya itu, kadang-kadang lupa tuh kita punya kelemahan apa. Dan biasanya kalau pengalaman pribadi nih coach, setelah tahu kelemahan masing-masing, kita jadi tahu, jadi lebih bisa memaklumi gitu. Dan bisa saling mengisi juga sih sebenarnya kayak gitu. Jadi yang pertama ngobrol soal visi, yang kedua ya kita nyampein kelebihan kekurangan kita. Kelebihan kekurangan. Betul. Ya. Kadang-kadang yang dulu kita pernah ngelakuin yang kita lupa ya kita mengutarakan kelemahan. Kelebihannya aja kita utarakan gitu. Kelebihan kita ini, tapi kelemahannya juga enggak. Itu kita harus bicarakan juga gitu. Boleh tahu nggak supaya teman-teman juga terinspirasi? I mean, visi keluarga lu tuh apa sih sama laki lu gitu? Sehingga lu bisa, karena kalau visinya laki lu maunya ke sana, lu maunya ke sini gitu. And then jalannya bisa nggak bareng-bareng, akhirnya kan berantem. Nah sekarang kan gue lihat lo mesra kemana-mana bareng, kadang bagi tugas laki lo ke Korea, lo nya ke Malaysia, dan ketemu lagi di Bogor dan seterusnya. Nah boleh nggak share? Gue juga pengen tahu nih apa sih yang membuat visi ini kan akhirnya menjadi energi yang menyatukan lo kan? Coba di share ke sahabat The Mentors. Oke. Jadi kalau visi keluarganya gue dan Ipung gitu ya, kita bener-bener pengen jadi keluarga yang tanda kutip pertama solid dulu. Solid dalam hal apa? Bukan tanda kutip dong, bener-bener solid. Oh, bener-bener solid, nggak pakai kutip berarti ya. Kita pengen jadi keluarga yang solid. Yang pertama ya, yang sesuai ini kita pengen solid yang tentunya dengan agama kita. Gitu ya. Kita solid, saling membimbing, apalagi suami membimbing kita ya bener-bener membudayakan, bener-bener jadi ruh gitu ya, nilai-nilai ketuhanan kita. Itu kita yang pertama. Yang kedua ya bener-bener gimana caranya jadi keluarga yang mengutamakan keluarga juga gitu, harmonis gitu. Bahkan kalau boleh misalkan kita ngetes diri kita gitu ya, pentingan mana gitu, pekerjaan atau keluarga ya. Kadang-kadang secara nggak sadar mungkin dulu gitu ya, kita masih mikir kayaknya kalau dulu zaman kerja gitu coach, ya kalau misalkan disuruh besok masuk kerja atau nemenin Amira gitu ya pasti milihnya kerja gitu. Nah kalau sekarang ya kita harus bisa gitu, ya setelah nomor satu Tuhan ya kita gimana caranya harmonis di keluarga gitu. Oke. Nah yang ketiga
ya kita pengen apa sih yang apa ya kegiatan kita gitu, entah saya jadi dosen, entah bisnis, nah itu yang harus tahu urutan. Jadi visi kita memang situ. Oke, so yang pertama Tuhan, Yes. yang kedua Keluarga, yang ketiga kegiatan kita gitu, apa sih gitu, kegiatan kita, bisnis kita, karir kita dan lain-lain. Ini menarik ya, karena di luar sana kita sering justru ngelihatnya orang kebalik ya. Bisnisnya dulu atau pekerjaan dulu, udah capek pulang tenaga sisa baru keluarga ya, terus udah habis tenaganya baru Tuhan gitu kan. Iya, terakhir. Oke.